Haleluya. Shalom. Jika ada di tengah saat ini mengingatkan kembali di bulan November tahun 1992, ketika aulanya masih ada di sana dan tidak ada tembok seperti Bali Banjar. Jadi anginnya betul-betul asing, angin cari. Nah, teman-teman mungkin masih ingat dengan apa yang saya sampaikan tanggal 22 Januari yang lalu sehubungan dengan khotbah saya yang saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 1, yaitu jemaat yang ideal atau gereja yang ideal. Nah, di situ ada perangkat-perangkatnya yang diwujudkan sebagai gereja yang ideal. Itu di situ ada kepala sidang Paulus, lalu ada asisten kepala sidang Timotius, lalu ada perangkatnya diaken, dan juga ada penilik jemaat, lalu ada jemaat. Nah, berarti gereja yang ideal. Nah, dan pada siang hari ini saya akan melanjutkan ayat yang kedua. Nah, jadi satu ayat saja. Jadi ini sudah saya kumulin dan saya cari referensinya. Ayat 2 ini rupanya begitu dalam juga. Kalau yang ayat pertama dapat dikatakan itu adalah struktur yang ideal sebagai jemaat. Lalu dalam hal ini juga wujud gereja yang ideal atau wujud jemaat yang ideal. Nah, bagaimana wujud jemaat yang ideal itu? Hal ini dapat kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Nah, kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita, karena tidak bisa ditayangkan di sini, maka ditayangkan di Alkitab masing-masing. Ya, mari kita baca Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Ya, jika sudah ditemukan, kalau belum ditemukan, saya pikir ini aneh bin ajaib. Baik, kita baca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera Allah Bapa kita ya, saya ulangi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena dibaca sama-sama seperti dalam gua itu ya. Mungkin masih ingat pada tahun 987 Pastor Abraham itu menyampaikan khotbahnya di dalam gua pada masa Khalifah di Mesir, sehingga suaranya mendengung. Itu merupakan cikal bakal daripada gereja gua, gereja sampah pada waktu itu. Sehingga Khalifah minta sesuai dengan firman Tuhan, jika Alkitabmu yang menyatakan bahwa orang Kristen, orang Nasrani apabila meyakini Tuhan dan memiliki iman sebiji sesawi, gunung pun akan dipindahkan. Makanya Pastor Abraham berdoa bersama jemaat, minta tempo waktu hanya 3 hari. Pak Khalifah, saya minta tempo 3 hari saja untuk berdoa supaya gunung ini bisa tergeser sesuai dengan apa yang kuyakini kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka mereka berdoa dari berpuasa. Hari pertama tidak ada apa-apa, hari yang kedua tidak ada apa-apa, lalu hari yang ketiga baru tengah hari sini yang songkep, yang panas begini, terjadi gempa, maka gunung itu tergeser sehingga
kirim utusan, tolong hentikan itu orang Nasrani berdoa supaya gunung ini tidak bergeser. Sehingga disuruh berhenti, mungkin bahasa sononya stop, berhentilah, jangan berdoa. Ya. Lalu berhentilah, maka menjadi gereja yang sangat populer karena gua itu menjadi luas dan bisa bersekutu umat Tuhan di situ. Nah, semua itu oleh karena apa? Oleh karena anugerah Allah. Nah, wujud jemaat yang ideal apa wujudnya? Wujud yang pertama itu adanya kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, jadi kasih karunia ini yang disebut juga sebagai kata salam, kata yang tidak asing lagi digunakan oleh Paulus. Dan waktu lalu sudah saya sampaikan bahwa surat Paulus surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika dalam penjara. Nah, sehingga beberapa kata kasih karunia ini diulang sebagai salam, tetapi salam itu bukan hanya sekedar salam, hai, halo, selamat pagi, hei, selamat siang, enggak. Tetapi salam di sini merupakan kombinasi antara bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, sehingga ketika disampaikan salam ini, semua jemaat memahami bahwa inilah sebuah salam yang penuh dengan istimewa yang mencakup dua bahasa, sehingga dua bahasa ini orang-orang yang mendengarnya tahu, orang-orang yang menerima surat ini tahu bahwa salam ini begitu istimewa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, karena saking istimewanya ini, sesuatu yang sangat indah didengar. Nah, kenapa? Karena kata karunia, ya, karis itu suatu pemberian yang datang dari Allah. Jadi salam itu bukan hanya sekedar salam yang keluar dari bibir, tetapi salam yang begitu dalam maknanya. Makanya ketika menyampaikan Shalom Elohim, Shalom Elohim Shalom, ya, salam sejahtera, salam kasih yang daripada Tuhan, sehingga apa yang dari Tuhan itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lalu juga adanya kasih karunia dan damai sejahtera. Ini sesuatu yang seperti mata uang. Jadi ada nilai nominal dan intrinsiknya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketika memiliki karunia, kasih karunia, maka di situ ada damai. Kenapa? Karunia itu yang datang dari Allah sendiri dan melimpahkan suatu kedamaian. Nah, ini luar biasa. Jadi jemaat yang ideal itu ada kasih karunia dan selalu berlimpah-limpah damai sejahtera. Nah, jika jemaat itu penuh dengan pertengkaran, jika jemaat itu penuh dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, berarti di sini nggak ada namanya karunia ilahi, dan itu hanya merupakan kebiasaan saja. Jadi kebiasaan apa? Yang memberikan salam, ya, salam begitu saja. Tak ubahnya itu orang-orang yang mau pergi atau mau berjumpa cukup salam begitu saja. Nah, tapi ini ada kedamaian yang luar biasa. Oleh karena itu, Matthew Henry katakan, tidak ada damai sejahtera tanpa kasih karunia. Dan sebaliknya, kalau ada kasih karunia, pasti ada sejahtera atau damai sejahtera. Nah, ini indah sekali Paulus menyampaikannya. Makanya kata salam dalam ayat yang kedua ini juga disampaikan kepada jemaat-jemaat yang di tempat lain yang memiliki makna yang sama, ya, seperti dalam 1
Korintus pasal mana itu ya? 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga juga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lengkap. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan jemaat umat Tuhan sebagai wujud gereja yang ideal. Makanya jemaat yang ideal itu jemaat yang membawa damai, jemaat yang mengeluarkan damai yang berasal dari Allah sendiri. Nah, demikian juga Paulus menuliskan pada jemaat yang ada di Roma, sama ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-7 memiliki makna yang sama juga dan begitu dalam yang disampaikan oleh Paulus ya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Nah, di sini orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipanggil oleh Allah, dikatakan ayat yang berikutnya, ayat 7, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Matthew Henry juga menambahkan apa? Kedamaian yang berasal dari kesadaran orang-orang kudus bahwa itu datangnya dari Allah sendiri. Jadi kedamaian yang terus dilimpah-limpahkan. Jadi kedamaian yang dari Allah itu terus mengalami perubahan terus dan terus sampai merasakan kehadiran Tuhan hanya melalui salam itu. Nah, dalam beberapa teks ini sesuatu yang luar biasa. Paulus gak hadir, tapi hanya membacakan suratnya itu rasanya luar biasa. Kasih ilahi, karunia Allah itu dan damainya meredakan hati yang penuh dengan kekhawatiran pada zaman itu. Tapi hal ini yang diungkapkan melalui surat, nah, mewujudkan sebuah gereja jemaat yang ideal, karena hanya kasih karunia yang datang dari Allah sendiri dan memberikan yang sumber damai itu sendiri, yaitu Kristus Yesus Bapa Tuhan kita. Lalu yang kedua, itu apa wujud gereja yang ideal? Nah, wujud gereja yang ideal itu adanya berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini karya Allah yang dinyatakan kepada setiap orang-orang kudus, jemaat Tuhan, perhimpunan orang-orang kudus yang ditebus oleh darah Kristus, sehingga mereka menikmati berkat-berkatnya. Nah, berkat apa yang dinikmati dalam bagian ini? Katakan ya, dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Karena berkat dari Allah, berkat ilahi, berkat Sang Bapa dalam Kristus Yesus. Ini berkat kemurahan, berkat kebaikan. Nah, berkat-berkat kebaikan dan kemurahan Allah, apakah itu hanya sebagai wujud yang wujud yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga wujud yang tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian juga
bukan wujud yang sekarang, tetapi juga wujud yang akan datang. Bukan sesuatu wujud yang diusahakan manusia, tetapi wujud yang dinyatakan, dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, ini yang dapat kita pahami dalam Efesus pasal 2. Ya, saya bacakan bagi kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 ya, sampai ayat yang ke-9. Adanya berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Nah, jadi ketika wujud gereja yang ideal di situ merasakan bagaimana berkat ilahi di dalam kasih Allah Bapa. Dan berkat itu juga yang berlimpah-limpah mencukupkan setiap keperluan kebutuhan umatnya. Nah, ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan dalam hal ini, tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi kamu. Ya, jadi mencukupkan dan menaungi, menyertainya. Nah, berkat Allah juga secara istimewa itu di dalam Efesus ya, Efesus pasal 3 ayat 8. Saya bacakan bagi kita ayat 8. Nah, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Berkat Allah yang melimpah, bahkan yang tak terpikirkan oleh umatnya. Dan disinilah wujud jemaat yang sangat-sangat ideal. Adanya berkat yang dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga itu wujud gereja yang ideal. Yang ketiga, adanya penyertaan yang sempurna. Ya. Penyertaan yang sempurna yang dinikmati oleh setiap orang percaya yang sungguh-sungguh meyakininya. Makanya di sini Paulus menyampaikan, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini sebuah doa berkat sebetulnya yang dilakukan oleh rasul-rasul pada masa itu, dan bahkan sampai detik ini ketika ibadah selesai, kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Bapa dalam Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, jadi ini
surat yang disampaikan oleh Paulus ini melegakan hati penerima. Kenapa? Ini suatu berkat. Ini suatu penyertaan Allah yang sempurna, Immanuel. Dan ini bukan saja penyertaan secara kehidupan, tetapi juga sebuah doa untuk apa? Rohani, menguatkan keimanan rohani. Ketika diberkati, maka menerima berkat itu merasa bahwa inilah sesuatu yang tidak terpisahkan dari gereja mula-mula. Tapi sayangnya ya, umat Tuhan pada masa sekarang itu biasanya dicari akhir-akhir ibadahnya saja. Jadi kalau lagi firman dia keluar. Nanti kalau sudah selesai firman, ujian penutup baru masuk, karena hanya mau menerima doa penyertaan dari sang pastor, dari pendeta. Ya ini. Jadi kalau sudah terakhir baru masuk. Nah, padahal penyertaan ini bukan pada akhir. Seharusnya jemaat yang ideal baru mendapatkan salam masuk sampai keluar. Jadi tidak ada yang keluar masuk. Jadi dari luar sudah mendapatkan salam sejahtera, kasih karunia, lalu ketika keluar dalam ruang persekutuan, barulah di situ menikmati doa penyertaan daripada Tuhan yang sempurna. Nah, dan doa ini, doa berkat ini bukan kehendak daripada manusia, tapi doa berkat ini adalah doa berkat kehendak Allah sendiri yang sempurna. Jadi ada 3 hal sebagai wujud gereja yang ideal. Jadi yang pertama yaitu adanya kasih karunia dan damai sejahtera, dan yang kedua itu adanya berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang ketiga adanya penyertaan Tuhan dalam Bapa Yesus Kristus yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati dalam renungan singkat pada siang hari ini.